Oke, shalom bagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh menikmati tidur yang nyenyak, dan kita boleh menikmati hari yang baru lagi yang penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang berlimpah, yang kita percaya Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk kita terus jalani hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan yang Kau nyatakan dalam hidup kami sepanjang malam yang telah kami lewati. Kami boleh tidur nyenyak, kami boleh nikmati kekuatan-Mu yang memulihkan hidup kami. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru datang daripada-Mu. Dengan hati yang haus, yang lapar akan Engkau, kami datang dengan penuh kerinduan untuk bersyukur kepadamu, memuji, menyembah, sebab Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Sebab kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang sempurna, yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Bahkan kekuatan yang Kau berikan bagi kami, yang Kau limpahkan bagi kami, untuk kami boleh menjalani sepanjang hari yang baru yang Kau berikan bagi kami hari ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
kekuatan dan perlindungan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, perlindunganku, Kaulah Tuhan, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Sebab itu dengan hati yang rindu kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab
Sebab kasih-Mu ajaib Tuhan, sebab kasih-Mu dahsyat, selamanya, selamanya Tuhan. Kasih-Mu terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang meneguhkan hati kami, kasih-Mu Tuhan berlimpah dalam hidup kami, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, kota benteng kami yang teguh, kubu pertahananku, perlindungan yang ajaib, kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu selamanya. Kami bersyukur, haleluya, 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 haleluya. Kau Bapa yang setia, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia. Aman di dalam-Mu Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Haleluya. Engkau beri yang kami minta, bahkan yang terbaik, lebih dari yang kami minta Kau beri bagi kami. Sebab Kau Bapa yang setia, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak aku ku dapat memanggil-Mu Bapa kami yang ku pinta. Saat ku mencari
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melanggar, hanya setia kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau yang memberi apa yang kami minta, Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah, hanya sendirian kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada, kau selalu ada bagi, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami, dan Engkau memberi apa yang kami minta di dalam nama-Mu Yesus. Sebab Engkau Bapa yang penuh kasih, dan kasih-Mu sempurna telah Engkau berikan bagi kami. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena Engkau mengasihi kami apa adanya. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami, karena Engkau sendiri yang telah menebus hidup kami. Waktu pagi hari ini kami bersyukur, karena kami percaya Engkau selalu ada di sepanjang jalan hidup kami. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau
memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan lebih dari apa yang dapat kami pikirkan. Sebab itu kami mau bersyukur dalam segala keadaan kami. Sebab kami tidak pernah sendirian. Tapi ada Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga kami tidak akan goyah apapun yang kami alami dalam hidup. Sebab itu Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kepadamu. Dan kami mau siapkan lagi hati kami di tanah yang subur dan gembur selalu. Untuk selalu siap ditaburi benih firman. Dan benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Mel. Oke. Shalom semuanya. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca ayat renungan kita di Matius 9 ayat 27 sampai 31. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saat saya merenungkan firman pagi hari ini, saya berusaha memposisikan diri saya. Saya membayangkan melihat kedua orang buta ini, ya. Kalau saya baca di sini, mereka kedua orang buta ini mengikuti Yesus sambil berseru-seru. Jadi waktu saya baca ini, saya membayangin waktu di rumah kalau mati lampu, saya mau satu langkah aja susah sekali gitu karena gelap, ya. Tidak bisa melihat semua, ya, gelap karena tidak ada lampu, tidak ada sinar, ya. Nah, di sini dikatakan dua orang itu sambil mengikuti Yesus dan berseru-seru. Jadi dalam bayangan saya itu mereka dalam keadaan mata tidak melihat apapun, mereka terus mengikuti Yesus. Nah, menurut saya nih suatu hal yang tidak gampang, ya. Karena dalam keadaan dia tidak bisa melihat apapun, dia terus mengikuti Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus sambil jalan dia ngikutin di belakangnya. Ya, kalau dalam pandangan saya, ya. Nah, saya berpikir kenapa orang buta ini begitu berjuangnya, ya. Nah, di sini saya melihat, ya, memang kedua orang buta ini matanya tidak bisa melihat. Dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, ya. Bahkan dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tidak melihat wajah Tuhan Yesus, tidak melihat kehadirannya. Saya yakin waktu itu dia menggunakan pendengarannya, ya, untuk mendengar bahwa Tuhan Yesus datang. Mungkin dari orang-orang di sekelilingnya mengatakan, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Nah, dia menggunakan pendengarannya itu, dia berusaha, dia berjuang, ya. Kalau dilihat dari teks ini, orangnya begitu berjuangnya. Kenapa dia dapat melakukan itu? Karena kalau saya lihat, mata mereka memang buta, mata mereka memang tidak dapat melihat apapun. Tetapi saya melihat bahwa hati mereka, mata rohani mereka, itu tidak buta, ya.
mereka bisa melihat Yesus dan mereka melihat ada satu pengharapan di dalam Yesus. Di sini dapat dikatakan, kasihanilah kami hai anak Daud. Ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, anak Daud ini adalah satu gelar buat Mesias ya. Ya, jadi mereka di sini sebenarnya sedang menyatakan bahwa mereka mengakui Yesus itu adalah Mesias. Dan di sini menyatakan bahwa dia percaya dari hatinya bahwa Yesus itu Mesias. Dan dia sangat yakin di dalam Yesus itu ada satu pengharapan. Pengharapan bersama Yesus. Pengharapan itu yang membuat mereka berjuang, yang membuat mereka tuh sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Ya, walaupun dalam keadaan susah, mata tidak bisa melihat, mereka akan terus mengikuti Yesus. Nah, yang sering terjadi dalam hidup kita, dan saya renungkan ini, memang mata saya tidak buta, saya bisa melihat sekeliling saya, ya. Nah, yang membuat saya itu bisa melihat sekeliling saya itu kadang-kadang saya melihat keadaan yang tidak ideal, keadaan yang tidak sesuai harapan saya, ya, ataupun kita semua yang hadir hari ini. Terkadang saat kita menghadapi satu masalah, satu badai, ya, kita memang tidak buta mata secara jasmani kita, tetapi kita terbalik dari orang buta ini. Terkadang kita itu malah hati kita yang buta. Ada Tuhan Yesus yang kita tahu ya, yang pernah kita dengar ya, bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Tapi terkadang kita lupa ya, apapun yang sudah Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup kita. Saya pernah mengalami satu badai hidup saya yang sangat membuat saya tuh sudah merasa saya tuh tidak sanggup. Saya tidak mampu, saya tidak kuat gitu. Secara manusia saya tidak akan mampu untuk bertahan gitu. Tetapi begitu saya melihat ada pengharapan di dalam Yesus. Saya melihat orang-orang lain, keluarga orang lain juga dipulihkan karena Tuhan Yesus. Disitulah yang membuat saya punya satu pengharapan. Saya yakin, ya, waktu kita yakin, waktu kita percaya, saya yakin sekali, kita akan menjadi seperti orang buta ini. Kita akan berjuang. Tetapi waktu kita tidak punya pengharapan, waktu kita tidak punya satu harapan yang bisa kita capai, saya yakin kita akan jadi orang yang putus asa. Kita akan jadi orang yang mudah depresi, mudah menyerah, ya. Bahkan mungkin ada yang sampai bunuh diri atau melakukan hal-hal yang lebih parah, ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari orang buta ini, ya. Jangan pernah lupakan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Itulah yang membuat kita terus mempercayai Tuhan, ya. Salibnya Tuhan, ya, itu sebagai salah satu bukti yang terbesar ya, betapa Tuhan itu mengasihi kita, betapa ada pengharapan yang sangat besar di dalam hidup kita, ya. Nah, waktu kita dekat Tuhan, waktu kita terus intim dekat Tuhan, ya, itu yang membuat kita selalu kuat di dalam badai hidup kita. Seperti di Mazmur 103 ayat 2 berkata, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saya waktu sudah melalui badai dalam hidup saya tidak akan pernah lupa ya kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Itu membuat saya terus bersyukur atas hal yang saya terima sampai hari ini. Ya, nah kalau kita hidup hanya di dalam ketakutan, ya, kekhawatiran, itu sebenarnya tidak akan mengubah keadaan kita. Ya, justru saat kita mengalami ketakutan, ya, yang ada di dalam pikiran kita itu justru hal-hal yang buruk, ya, yang kita percayain. Nah, seperti kata Ayub ya di pasalnya yang 3 ayat 25, dia katakan hal-hal yang buruk terjadi ya karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku, ya. Jadi takutan, selalu kita mengalami kekhawatiran, ya, kita sedang memasukkan asumsi-asumsi di dalam pikiran yang sebenarnya belum tentu terjadi. Nah, tetapi ketakutan itu yang membuat kita seperti kita mengimanin, ya.
Nah, jangan sampai hal itu terjadi gitu. Ya. Jadi kita kembali ke orang buta ini, ya. Apakah kita memiliki hati seperti kedua orang buta ini? Dia begitu percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Walaupun kalau kita lihat di sini waktu dia berseru-seru, Tuhan Yesus apa menoleh ke belakang atau menjawab, "Ya." Sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab kalau saya lihat dari teks ini, ya. Tuhan Yesus tetap berjalan karena di ayat berikutnya dikatakan setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Nah, seolah-olah kelihatannya ya seperti Tuhan Yesus itu tidak mendengar seruan mereka, ya. Nah, tetapi karena mereka percaya, ada pengharapan di dalam Yesus. Mereka tidak henti-hentinya mengikuti Yesus dan berseru. Nah, dan sampai Tuhan Yesus pada tujuan tempatnya di sebuah rumah. Nah, di sana Tuhan Yesus sedang menantikan mereka. Kenapa saya berkata begitu? Karena waktu mereka masuk, Tuhan langsung bertanya kepada mereka, ya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya itu?" Ya. Jadi Tuhan Yesus sedang meminta satu jawaban kepada mereka, ya, bahwa apakah mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di sini saya lihat dengan tegas mereka jawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Nah, dia tidak mengatakan, "Ya Tuhan, kami dengar dari orang lain. Kami dengar dari orang lain bahwa Engkau adalah Mesias." Tidak, tapi mereka dengan yakin menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ya, di sini membuktikan bahwa hati mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apakah hari ini kita mengalami apapun yang terjadi dalam hidup kita, badai apapun itu, ya, apa kita mau katakan, "Ya Tuhan, kami percaya." Walaupun saat ini mata mereka belum sembuh, walaupun hari ini masalah kita belum beres, keadaan kita belum baik, semua belum ideal, belum seperti yang kita inginkan, ya. Tapi kita katakan, "Ya Tuhan, kami percaya." Ya. Nah, akhirnya karena mereka percaya, ya kita lihat di ayat berikutnya, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ya, mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami kemenangan, ya. Kalau dilihat dari sisi orang butanya. Nah, kalau dilihat dari sisinya Tuhan, ya, di sini kita melihat sepertinya ya, sepertinya Tuhan Yesus tuh kok waktu mereka berseru-seru kok Tuhan Yesus cuek aja ya kayaknya ya. Nah, terkadang di dalam hidup kita merasa, "Aku nih udah doa-doa terus loh. Aku udah sering ikut renungan firman Tuhan. Aku udah suruh ikut koramdeo loh, tapi kok masalah aku nggak beres-beres. Masalah aku tuh kok nggak selesai. Tidak ada kelihatan titik terangnya. Kok sepertinya Tuhan Yesus tuh tidak dengar doaku," gitu ya. Terkadang itu yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Karena ketakutan-ketakutan terus menghantui kita, yang hidup di dalam kekhawatiran. Nah, di sini sebenarnya Tuhan Yesus mendengar seruan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menantikan mereka di dalam rumah itu. Nah, di sini Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita tuh belajar untuk menunggu waktunya ya Tuhan. Waktunya Tuhan tuh waktu yang terindah. Ya, terkadang Tuhan tuh mau memproses kita, ya, membuat kita tuh tidak menjadi orang yang egois, ya, yang sombong, ya. Apapun yang kita mau kita langsung dapat, ya. Saya percaya kalau misalnya anak kita mau apa kita kasih, ya. Dari minta mainan kita kasih, besok minta handphone kita kasih, minta mobil kita kasih, dengan gampang kita kasih, ya. Saya percaya itu tidak akan mendidik anak kita, ya. Tuhan Yesus juga tidak mau mendidik kita sebagai anak-anak seperti itu. Tuhan Yesus tidak mau menjadikan kita anak-anak yang manja, tapi Tuhan Yesus mau mendidik kita tuh menjadi tentara-tentaranya Tuhan, ya. Menjadi orang-orang yang gagah berani, ya. Tuhan Yesus mau mendidik kita ya, menjadi orang yang dewasa, yang bukan hanya menuntut, "Saya maunya ini loh," jadi yang mengatur Tuhan. "Saya maunya ini loh Tuhan." Tuhan harus wajib memberikan kepada kita. Tuhan tidak mau didik kita seperti itu. Tetapi Tuhan mau membuat kita tuh menjadi orang yang dewasa, ya, bukan menuntut pertolongan Tuhan, tetapi tahu Tuhan memberikan pertolongannya itu selalu pada waktunya yang indah. Ya. Nah, itu yang dari sisinya Tuhan. Saya melihat Tuhan tuh mengajarkan kita dan Tuhan tuh sangat mengasihi kita, ya. Nah, kalau Tuhan mau menolong kita, ya, itu bukan karena perbuatan kita atau kehebatan kita. Jadi jangan pernah merasa saya ini layak dah ya ditolong Tuhan. Tuhan tuh dengar doa saya dah ya. Saya ini kayaknya banyak dosa nih. Ya, mungkin saya tidak sebaik si A dan si B ya. Mereka lebih rajin pelayanan. Saya ini kayaknya sering jatuh dalam dosa, ya. Mungkin Tuhan tidak akan menolong saya. Tuhan tidak akan menyembuhkan saya, ya. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi hari ini saya mau katakan, Tuhan menolong kita tuh karena memang Tuhan mau menolong kita. Karena Tuhan yang mau menghendakinya.
Ya, kalau di sini dari perikop hari ini kita belajar Tuhan menolong karena Dia memiliki belas kasihan. Ya, karena Tuhan tahu kita butuh ditolong. Bukan karena kita hebat, bukan kita merasa kita yang layak, tetapi Tuhan yang layakkan kita. Jadi jangan pernah merasa kecil hati bahwa kita ini orang yang tidak layak, kita orang yang berdosa. Tetapi Tuhan sudah layakkan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita jujur mengatakan dosa kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Kita akan layak, ya. Jadi Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong kita bukan karena maunya kita, tetapi maunya Tuhan, ya. Jadi hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan, memiliki iman seperti orang buta ini, ya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Di ayat berikutnya, ya maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Nah, kalau menurut pendapat saya, ya kehadiran Mesias di saat itu, ya merupakan suatu hal kontroversial, yaitu merupakan satu hal yang bisa membuat satu perdebatan di kalangan orang Roma. Ya, jadi Yesus tuh tidak mau adanya gejolak politik di masyarakat pada saat itu. Jadi dia mengatakan bahwa jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Ya, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, hal ini ya, saya ingat tiba-tiba sama mama saya, ya. Mama saya itu orang yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sangat terlalu mempercayai Tuhan Yesus kalau saya melihat ya. Mama tuh ya, kalau ketemu siapapun ya, dia tuh selalu mengatakan Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu luar biasa. Kalau kamu ikut Tuhan Yesus, kamu akan diselamatkan. Ya, dia begitu semangat. Mau ketemu siapa aja, dia nggak pernah lupa untuk mengajak orang itu kepada Tuhan. Bahkan sampai pembantu di rumah aja, sampai ikut ke gereja. Seperti itulah Mama ya. Saya jadi teringat itu. Nah, jadi kalau kita mengalami Tuhan Yesus ya, kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, saya sangat percaya kita tidak akan tahan mulut kita untuk tidak mengatakan kalau Tuhan Yesus sangat baik. Ya, kalau kita mengalami Tuhan, saya percaya kita akan selalu mengeluarkan kata-kata Tuhan Yesus terlalu baik. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus adalah Raja yang luar biasa gitu. Akan selalu keluar kata-kata yang luar biasa di dalam mulut kita untuk Tuhan. Ya, saya melihat teladan mama saya buat saya, betapa dia mencintai Tuhan, betapa dia mengandalkan Tuhan, betapa dia sayang kepada Tuhan, dan tak henti-hentinya dia membawa orang kepada Tuhan. Ya, itu terus yang saya ingat dari mama saya. Salah satu teladan yang mama saya berikan buat saya. Dia begitu taat sama firman Tuhan. Jadi hari ini saya melihat, ya, padahal Tuhan Yesus sudah pesan kepada orang buta ini, kamu jangan ngomong-ngomong ya. Jadi dia tidak tahan karena dia mengalami Tuhan. Dia begitu bahagianya, dia begitu bersukacitanya sehingga dia terus memasyurkan nama Tuhan di semua daerah itu. Ya kalau kita lihat seperti itu. Nah hari-hari ini apa yang kita alami bersama Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah mengalami Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah percaya kepada Tuhan? Seperti teladan dari cerita dari kedua orang buta ini. Apakah mata hati kita saat ini dibutakan? Kita tidak melihat betapa luar biasanya Tuhan. Apakah kita melihat betapa Tuhan itu baik? Atau sebaliknya, kita terbalik kepada orang buta ini. Orang buta ini memang tidak bisa melihat apa-apa, tapi hatinya bisa melihat Tuhan Yesus. Ada pengharapan di dalam Yesus. Apakah hari-hari ini di dalam hidup kita, mungkin saat ini di dalam masa pandemi ini saya percaya, begitu banyak orang di dalam pergumulan. Begitu banyak orang dalam kesulitan, dalam pekerjaan, dalam keuangan, bahkan dalam rumah tangga yang berantakan. Ya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, ada pengharapan di dalam Yesus yang luar biasa. Jangan pernah menyerah, hadapi hidup ini bersama-sama Tuhan Yesus. Pasti kita mengalami kemenangan, kita mendapatkan kekuatan. Nah, biarlah kita memiliki hati ya seperti kedua orang buta ini, hati yang melihat Tuhan Yesus. Hati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Yesus. Dan mengalami Tuhan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Meli buat sharingnya. Saya percaya kita diberkati. Dan tidak ada dua hal yang saya tangkap dari apa yang Meli sharingkan dari kisah ini.
bahwa yang pertama iman itu pasti timbul daripada pendengaran. Tentu orang buta ini mendengar tentang siapa itu Yesus dan apa yang Yesus lakukan, sama seperti yang kemarin dilakukan oleh kepala rumah ibadat, oleh perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Nah, hal yang kedua, iman itu perlu diuji. Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Tidak seperti Mary tadi katakan, kita nggak tahu berapa lama orang buta tadi itu harus berseru-seru, teriak, dan sepertinya Yesus nggak memperdulikan, tidak menghiraukan. Yesus tetap berjalan sampai masuk ke sebuah rumah. Tapi kita melihat bagaimana kegigihan iman kedua orang buta tersebut, walaupun tentu sangat sulit, sangat susah bagi mereka untuk mengikuti Yesus. Apalagi mereka dalam kondisi buta. Dan kalau kita membaca firman Tuhan kan kita harus ingat selalu kemanapun Yesus melangkah itu selalu banyak orang yang berbondong-bondong mau berebut dekat kepada Yesus. Tapi mereka tidak patah semangat, mereka tidak patah arang, mereka terus mengejar Yesus sampai Yesus masuk ke sebuah rumah dan mereka datang kepada Yesus. Makanya kalimat pertama yang Yesus katakan, tanyakan kepada mereka, percayakah kalian bahwa aku bisa melakukannya? Nah, kalau hari ini kita sedang mengalami sebuah pergumulan, menantikan sebuah jawaban dari pergumulan hidup, saya percaya kita mendengar firman dan kita beriman kepada Tuhan, makanya kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini sepertinya Tuhan belum menjawab, masih tidak menghiraukan doa kita, tetaplah beriman kepada Tuhan. Terus kejar dalam pengharapan yang tidak pernah kecewa, sampai engkau mendengar jawaban Tuhan. Walaupun kita juga sudah belajar, kita sudah sampai di level bahwa Tuhan itu bisa menjawab iya, bisa menjawab tidak, bisa menjawab tunggu. Tapi satu kebenaran yang harus kita mengerti bahwa jawaban Tuhan itu pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti Meli tadi bilang kan, Tuhan kita ini bukan seperti orang tua yang tidak bertanggung jawab lah bahasa saya. Anak minta A dikasih B, dikasih, minta C dikasih. Pokoknya semua minta dikasih. Nggak seperti itu. Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi pagi hari ini itu yang saya dapat dari apa yang Meli cerita, bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman, cerita tentang Yesus, dan yang kedua memang terkadang iman itu harus diuji. Apakah kita memang sungguh-sungguh percaya atau hanya berusaha percaya? Sehingga ketika sepertinya menurut kita, Tuhan ini pasti nggak peduli sama saya. Mungkin aku nggak layak seperti Meli tadi. Akhirnya kita mulai sayang diri, kita mulai salahkan keadaan, kita mulai ujungnya salahkan Tuhan. Nah, kita nggak mau punya iman seperti itu. Jadi pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan hati kita untuk terus dengar firman, supaya iman kita semakin kuat, dan jangan pernah menyerah untuk terus percaya kepada Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang lain yang punya pengalaman, kesaksian, bagaimana rasanya bertahun-tahun bergumul untuk satu hal, tapi akhirnya Tuhan juga jawab. Dan bagaimana rasanya kelegaan itu. Oke, silakan Bapak Ibu. CAP mau ngomong, silakan. Shalom. Ya, shalom. Pagi ini saya mendapat dari renungan firman Tuhan ini, yaitu ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya. Berarti bukan 1 orang, 2 orang buta. Itu yang saya tangkap. Kalau kita hidup sehari-hari, kita berjalan bersama suami istri itu berdua. Nah, ketika kita menghadapi kebutaan di dalam hidup kita, dalam masalah, dalam pergumulan, banyak hal yang kita hadapi,
saya diingatin bahwa kita harus berdua suami istri itu harus sepakat. Nah, dari firman Tuhan ini, maka ketika kita mau berdua sepakat, Tuhan itu ada. Makanya Tuhan tanya, percayakah? Nah, ketika kita sudah berdua sepakat, kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan campur tangan di dalam kehidupan rumah tangga kita, ya. Dalam rumah tangga kami itu selalu sepakat suami istri berdoa. Banyak hal pergumulan, terlebih buat anak-anak pada waktu itu mereka ketika mulai dewasa mencari gambar diri, mereka itu pergumulan banyak hal, air mata saya mengalir buat berseru bersama Tuhan itu, ya kami sepakat kan apa yang diputuskan suami, kadangkala saya nggak bisa terima, saya menangis lihat didikan suami saya kepada anak-anak, tapi itulah meskipun rasa saya tidak terima, tapi tetap sepakat bahwa dalam hal itu suami saya dalam mendidik anak saya untuk menjadi lebih baik. Nah, begitu juga Tuhan dan orang buta ini berdua, bukan sendirian. Saya percaya mereka itu berteman. Nah, begitu juga kita suami istri itu sama-sama berdua dalam menghadapi kebutaan, masalah itu berdua mencari Yesus. Nah, makanya Yesus tanya, percayakah engkau? Nah, pada pagi hari ini saya ingat dengan firman Tuhan ini bahwa Tuhan katakan, percaya enggak? Nah, di dalam rumah tangga kita mungkin kita ada pergumulan. Percaya enggak kita suami istri untuk sepakat berdoa? Nah, kalau kita sepakat dan kami dalam rumah tangga melihat hasilnya sampai saat ini, anak-anak kami itu tidak memusingkan kami ya sebagai suami istri ya. Mereka bisa berjalan sendiri-sendiri, berusaha. Semuanya itu karena Tuhan, karena iman percaya kami untuk berharap berseru selalu kepada Tuhan. Itulah yang saya dapat di dalam firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Caping. Jadi saya juga diingatkan oleh statementnya Ed Cole, founder dari Kegiatan Pria, dan seringkali Pak Simon juga sampaikan bahwa kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Ya tentu kalau kita bisa bayangkan peristiwa itu Bapak Ibu ya, yang seperti saya katakan tadi, kita nggak tahu berapa lama kedua orang buta ini harus ikuti Yesus dengan banyak halangan sampai ke rumah. Tapi karena mereka satu dengan yang lain, tentu mungkin saling menguatkan. Mungkin ada kalanya yang satu, ada sudahlah. Kayaknya Yesus nggak peduli deh dengan kita, sudahlah. Tapi yang satu ngomong, nah ayo tetap berjalan. Ya begitulah seperti Ibu Simon bilang. Minimal yang kita praktekkan ketika suami istri sepakat. Kadang rasanya satu sudahlah, nggak usah doa lah, kayaknya Tuhan sudah ini. Tapi menguatkan satu dengan yang lain, sampai untuk terus sepakat. Dan sekali lagi, kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Oke, terima kasih buat tambahan. Inilah luasnya firman Tuhan. Ketika kita renungkan firman Tuhan, ada banyak sisi yang bisa kita peroleh. Oke, apakah yang lain mendapatkan sebuah pencerahan baru juga yang lain dari kisah ini untuk menjadi berkat bagi setiap kita? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita. Silakan Long. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk seperti kedua orang buta ini Tuhan. Memiliki hati iman yang sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Terkadang Tuhan kami dibutakan oleh rupa-rupa dunia ya Tuhan. Kami dibutakan oleh hawa nafsu Tuhan. Cintakan uang. Berikan kami hati Tuhan, buka mata hati pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan.
Kami percaya Tuhan, semua yang ikut doa pagi ini Tuhan, akan diberikan hati Tuhan, diberikan hati untuk melayani ya Tuhan. Kami tidak memikirkan diri kami sendiri Tuhan, tapi kami boleh Tuhan menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, semua yang ada di sini Tuhan. Kami mempunyai talenta tersebut Tuhan. Pakai mulut, hati kami Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan. Jamah mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar kami sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iman timbul dari pendengaran ya Tuhan. Pendengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kami diberi kekuatan, kami diberi semangat Tuhan. Untuk melewati hari-hari yang penuh tantangan ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, jikalau kami berjalan bersama-Mu Tuhan, kami percaya segala sesuatu akan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan masalah-masalah yang harus kami lewati dapat kami tempuh bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang murni Tuhan, hati yang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Kami tidak lagi mengandalkan pikiran kami Tuhan, ego kami Tuhan. Tetapi kami boleh Tuhan tertuju, mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat pagi ini kami mengucap syukur. Diberkati semua yang mendengarkan firman pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kok. Ada doanya ada di WA Meliana. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat pagi hari ini, biarlah kami juga terus berdoa buat Fidar ya Tuhan. Tuhan terus memberikan semangat dan hikmat dalam menyusun tesisnya Tuhan, agar bisa selesai tepat pada waktunya ya Bapak. Di Fidar ya Tuhan, kami serahkan Fidar ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, buat Ahok Lia, buat Mama mertua Meliana, dan adik ipar Meliana Tuhan, yang saat ini terpapar COVID Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur juga Tuhan, mereka telah sembuh ya Tuhan. Karena kuasa kesembuhan-Mu tercurah atas setiap mereka Tuhan. Dan juga di dalam tes yang akan datang, mereka mendapatkan hasil yang negatif ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan saudara-saudara kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat hasil tes SBMPTN Tuhan, buat setiap anak-anak kami ya Tuhan. Setiap mereka yang telah diterima, bahkan yang belum terima ya Tuhan, kami percaya, kami menyerahkan mereka terus ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan yang terbaik atas setiap mereka ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Michelle Tuhan, Chen Tuhan, dan Angel ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat anaknya Pak Edward Waru Tuhan yang bernama Alexander Evan Nathanael ya Tuhan, yang saat ini tetisnya tidak kelihatan satu ya Tuhan, tapi kami berdoa biarlah kuasa mukjizat-Mu Tuhan tercurah ya Tuhan, biarlah setiap organ tubuhnya akan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bapa, kami serahkan anak Pak Edward ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat Tio ya Tuhan, yang dimana sakit batuk dan asam lambung ya Bapa. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah atas Tio, terus memberikan kesembuhan atas Tio ya Bapa. Dan juga kami terus berdoa ya Tuhan buat saudara kami Buyung Christian ya Tuhan, yang saat ini sudah bekerja Tuhan, dan kami kalau boleh kami berdoa ya Tuhan, kami meminta Tuhan memberikan pekerjaan sesuai dengan profesinya ya Bapa, sebagai maskapai penerbangan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami juga menyerahkan Buyung Christian dan keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Niartina Baban ya Tuhan, yang saat ini ingin menjual mobilnya ya Bapa. Biarlah Tuhan mempertemukan orang yang membeli mobilnya Tuhan dengan harga yang sesuai dan pantas ya Bapa. Biarlah perekonomian di keluarga ini Tuhan akan bangkit kembali ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat adiknya Trisman Tuhan bernama
Herman Mendova ya Tuhan, yang saat ini mengikuti pelatihan di Sibolga untuk melamar sebagai cabang TNI Angkatan Darat ya Tuhan di bulan Agustus nanti ya Bapak. Biarlah Tuhan memberikan Yerman Tuhan bisa masuk di dalam tes ini ya Bapak dan mengikuti pelatihan ini dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan Yerman ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus berseru-seru, biarlah bangsa kami ini Tuhan terus dipulihkan, bangsa kami ini Tuhan dicurahkan damai sejahtera-Mu, bangsa kami ini Tuhan mendapatkan kemakmuran dan shalom atas Engkau ya Bapa. Kami percaya hari demi hari bangsa kami akan lebih baik ya Tuhan. Tuhan memberikan keamanan yang terbaik, Tuhan juga membawa perekonomian atas bangsa ini lebih baik ya Tuhan. Dan juga pandemi atas bangsa ini juga bisa berkurang ya Tuhan. Dan juga setiap orang yang terpapar atas virus ini Tuhan, kami berdoa oleh kuasa kesembuhan atas mereka. Mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami yang ada Tuhan, yang dipimpin oleh Presiden kami dan wakilnya ya Tuhan, serta staf menteri dan jajarannya ya Bapa. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka hikmat Tuhan. Keputusan-keputusan apapun yang akan diambil Tuhan untuk membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Bapa. Bahkan di dalam sektor pajak Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan mereka hikmat. Apapun yang akan mereka kerjakan, itulah yang terbaik untuk bangsa kami Indonesia ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga kami akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa, Bu. Kita doakan pendeta Mesak sekalian ya. Tadi Ibu Simon ada chat di room chat. Oke, silakan. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Hari lepas hari, firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tetap percaya kepadamu. Untuk kami sepakat Tuhan, di dalam kehidupan kami di muka bumi ini, supaya kami mengalami kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang lebih ajaib daripada Tuhan sendiri. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara sesuai kehendak-Mu di dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, untuk menjadi landasan kami di dalam kehidupan kami sehari ini. Di dalam kegiatan apapun yang kami lakukan, biarlah kami tetap mengingat akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tumbuh dalam hati kami masing-masing dan berbuah sesuai dengan Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tadi ada pokok doa di room chat ya Bapak Ibu ya. Bapak, kami bersepakat bersehati pagi hari ini berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Mesak Sianturi, yang saat ini terbaring di Rumah Sakit Dr. Bratanaka Jambi. Tuhan, kami percaya janji firman-Mu, ada kasih karunia, ada kemurahan bagi hidup hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan, dan biarlah kami boleh melihat kuasa-Mu itu yang tetap nyata sampai hari ini.
Ada kuasa dan mujizat terjadi bagi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Sebagaimana Engkau menjamah, menyembuhkan kedua orang buta yang berseru-seru kepadamu dengan setia sampai mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau, maka kami percaya ketika hamba-Mu Pendeta Mesa Sianturi juga beriman kepadamu dan keluarganya percaya kepadamu, dia juga mengalami kesembuhan dan mujizat daripadamu. Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Tuhan berkati.